Tabea, salam budaya. Ya, kali ini torang menelusuri Kampung Tinoor yang ada di Kota Tomohon. Jadi di kampung ini ada beberapa situs budaya Minahasa peninggalan zaman dulu. Jadi torang coba mau pasiar, mau balu males di situs budaya Minahasa yang ada di Kampung Tinoor. Jadi di desa Tinoor ini ada situs budaya Minahasa Batu Tumotowa. Batu Tumotowa ini adalah penanda berdirinya sebuah kampung menurut tradisi orang-orang Minahasa tempo dulu. Dan desa Tinoor ini adalah desa di mana masyarakatnya itu dari suku Tontemboan yang ada bermukim di tanah Tombulu, orang-orang Tombulu. Bagaimana kisah dan cerita mengenai sejarah desa Tinoor? Mari orang dengar sama-sama dari berbagai sumber yang kita dapat. Tetap ikuti video kami di Minahasa Punya. Sejarah desa Tinoor dirangkum dari berbagai versi. Tinoor, Aitoor dan Tinooran. Tinoor, sekarang 2 kelurahan di Kecamatan Tomohon Utara. Versi para tetuahnya, Tinoor berasal dari kata toor, bermakna berdiri. Atau Aitoor atau Tumor berarti didirikan atau dibangun. Konon, pada akhir abad 18, ditaksirkan pada tahun 1775. Bahkan ada versi tahun 1800. Kepala Walak Kakaskasen yang berkedudukan di Lota pemimpin suatu wilayah, adalah Mayor Sahiri Masahiri Parengkuan. Seringkali Mayor Sahiri melihat 2 orang penduduk suku Tontemboan dari Tolok ketika itu negeri di distrik Tompaso, bernama Lumincewas dan Rantung. Keduanya biasa pergi ke pantai Manado untuk membuat garam mendonasin, dengan cara dibakar. Garam selalu menjadi kebutuhan vital masa itu. Situasi keamanan yang masih rawan. Masa itu, masih banyak terjadi pengayauan perburuan kepala manusia. Tapi tidak mengurangi tekad mereka untuk pergi ke Manado. Keduanya terkenal sakti sebagai pahlawan-pahlawan pemberani. Rantung masih berkerabat dekat dengan Lumincewas karena Rantung mengawini saudara wanita Lumincewas. Tempo dulu ruas jalan Tomohon dan Lota masih melewati Kinilau belum selebar sekarang, hanya dapat dilewati kuda, dan selebar 1-2 orang berjalan berdampingan, meski budaya masa itu orang akan selalu beriringan. Di Lota, ibu kota Walak ketika itu, ruas jalan dikisah mesti melewati kolong rumah besar dari Mayor Masairi. Dan di rumah inilah ia selalu memperhatikan, dan mendengar keberanian dari mereka berdua. Mayor Masairi sendiri suka mengumpulkan orang-orang kuat untuk melawan Bantik, musuh tradisionalnya. Gaya rumah pemimpin seperti menyumbat ruas jalan demikian di tahun 1821 masih ditemui Prof. Dr. Kaspar George Karl Reinward ketika berkunjung di Tondano. Mayor Masairi segera mengangkat Lumincewas, ada menyebutnya juga Sumual, dan Rantung menjadi pengawal pribadinya. Keduanya telah menunjukkan keperwiraannya dalam perang yang terjadi dengan Bantik. Lota waktu itu hampir dapat diduduki. Namun keberanian keduanya berhasil menangkis bahkan membalikkan keadaan. Kisah tetua keturunan Dotu Purukan. Tindakan keduanya untuk menahan serbuan musuh adalah dengan melakukan pekuk, yakni dengan memberi tanda batas dengan menancapkan tawaang rindang di sifat-sifat penjuru negeri Lota. Akibatnya musuh, bahkan binatang sekalipun tidak dapat melewatinya, sehingga Lota menjadi aman tentram. Perang besar terakhir antara Bantik dan Kakaskasen terjadi tahun 1764 berkait masalah Malalayang. Ketika itu Tateli negeri besar Kakaskasen di pantai hancur, dan Lota ibu kotanya dibakar. Kemudian pula perang di tahun 1789, di mana 2/3 penduduk Tateli menjadi korban. Namun, perselisihan-perselisihan masih berlangsung hingga Mayor Mainalo, putra Masairi berkuasa di Walak Kakaskasen. Sukses membantunya,
Masairi semakin mengasihi keduanya, ia yang hanya memiliki seorang putra, yakni Mainalo, mengangkat mereka berdua menjadi anak angkat meski ada versi hanya Lumincewas yang diangkat anak. Ia pun menggantikan nama Lumincewas dengan nama baru Purukan, yang dalam bahasa Tontemboan berarti di atas, sedangkan Rantum diganti menjadi Pangkei, dari kata pakai bermakna penurut. Ketika meninggal, jabatan Kepala Walak Kakaskasen digantikan putranya Mainalo, sedangkan Purukan dan Pangkei diwariskan tanah Tinoor. Keduanya lalu membangun negeri Tinoor, masih bertempat di negeri lama Mawale sekarang. Versi Wilken, pekabar Injil Tomohon, Zendeling Nicholas Philip, Wilken yang mengkristenkan dan mendirikan Jemaat Tinoor tahun 1860 memberi versi lain kisah terbentuknya negeri ini. Wilken menyebut asal tercetusnya nama Tinoor adalah dari kata tumor berarti selesai, atau Mahatoor berarti tetap atau abadi, kemudian juga dari Tooren bermakna sudah diatur, dan Tinoor, yang berarti telah berdiri. Selain itu dapat dari kata Tinooran, bermakna di mana telah didirikan. Legendanya, menurut Wilken dalam Mededilingen NZG yang terbit tahun 1863. Suatu ketika terjadi perang antara distrik Kakaskase dan distrik Bantik, karena Bantik ingin membangun satu negeri di Waku. Konon, kerumunan mati di kedua belah pihak, dan banyak kepala dilarikan. Seorang pria muda berhasil meloloskan diri, dan di tepi sebuah sungai bersandar di sebatang pohon dengan kesal. Ketika orang menemukannya di sini setelah perang sudah berakhir, sungai itu disebut Tinooran, tempat telah didirikan, dan seiring waktu menjadi Tinoor. Negeri yang nanti dibangun, menerima nama yang sama. Di mana lokasi Waku ini sulit dikirakan. Marsondak, sejarawan Tinoor, mengungkap di utara Tinoor, dekat Warembungan terdapat yang kemungkinan kuat adalah Waku, yang sekarang bernama Winereyan yang mengandung pengertian tempat digantung, di mana kepala Kayawan digantung. Bantik sendiri mengklaim pernah mendirikan pemukiman di dekat Tinoor yang diberi nama Bineheyan dengan dipimpin tokoh bernama Humopa, tapi, pemukiman tersebut telah ditinggalkan. Dua pemukiman. Pendirian negeri Tinoor ditandai dengan peletakan batu Tumotoa, yang lazim dilakukan saat tumani sebuah negeri, baik di suku Tontemboan dan Tongbulu. Namun, penancapan batu sakral di masa silam ini dikaitkan pula dengan peristiwa di masa berikut ketika pemukim asal Tontemboan berselisih dengan pemukim Tongbulu berkaitan pemanfaatan parigi Paasuan Nesumonder ketika terjadi masa kemarau panjang. Perdamaian di bawah walian Rompas dilakukan di batu tersebut sehingga batunya disebut pula Batu Damai. Memang, setelah Purukan dan Pangkei membangun Tinoor dengan mendatangkan sanak keluarganya dari Tolok, pemukim Tongbulu dari Lota pun datang berdiam di sini di bawah keluarga Toreh dan Tangkere. Satu kisah para pemukim Tongbulu awal ini sebanyak 20 kepala keluarga dipimpin Asa Tangkere Muma Toreh. Pemukiman orang Tontemboan dipimpin Purukan kemudian diganti Pangkei, sementara Tongbulu di bawah Asa Tangkere dan kelak diganti Muma Toreh. Setelah perdamaian antara pemukim Tontemboan dan Tongbulu yang di hadis terjadi tahun 1841, kepemimpinan Tinoor jadi bersatu, di bawah Muma Toreh. Peristiwa gempa bumi dahsyat tanggal 8 Februari tahun 1845 telah mengakibatkan perumahan penduduk hancur dan jatuhnya korban jiwa. Penduduk bersatu pindah ke lokasi Tinoor sekarang, di bawah pimpinan Rundeng Purukan yang dianggap menjadi hukum tua pertama. Itulah penjelasan singkat mengenai sejarah desa Tinoor dengan berbagai versi yang didapat dari berbagai sumber. Tetap ikuti terus perjalanan kami di video berikutnya. Salam budaya, Pakatuan Pakalawiren.